أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan tidak henti mengucapkan alhamdulillah. Walaupun dalam kondisi seperti ini kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Kemudian assalawat dan assalam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, judul kita hari ini adalah menjadikan akhirat apa? Tujuan hidup ya. Nah, jadi memang yang menarik di bulan Ramadan ini saya share ini ya, saya share slide. Di bulan Ramadan ini yang menarik hanya mereka yang mendambakan akhirat yang memanfaatkan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan hanya menjanjikan akhirat. Hanya akhirat yang dijanjikan Ramadan. Kalau otaknya benar, kalau kita masih berpikir hanya, saya katakan hanya dunia saja dan tidak terfikir di sana ada kehidupan yang lebih abadi yaitu akhirat, maka kita berpikir Ramadan difikirkan manfaat dunianya. Ramadan difikirkan sisi-sisi yang berkenaan dengan fisik, sisi-sisi yang berkenaan dengan dunia semuanya. Padahal kalau kita kembali kepada hadis tentang Ramadan, kembali kepada ayat-ayat tentang Ramadan, Ramadan hanya menjanjikan akhirat. Hanya akhirat yang dijanjikan Ramadan. Jadi kalau kita masih menjadi manusia yang tertipu dengan kehidupan dunia, maka Ramadan tidak berarti apa-apa walaupun dia mengucapkan syahadat. Walaupun dia mengucapkan syahadat. Kenapa? Adrimakumullah, hanya mereka yang beriman atau meyakini dan menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup yang menikmati bulan Ramadan. Yang menikmati bulan Ramadan. Kenapa? Karena ibadah seperti ini akan terasa berat kecuali bagi mereka yang berpikir untuk akhirat. Mari kita lihat hadis. Ini hadis tentang puasa Ramadan. Penghapus kesalahan. Kesalahan hanya ada untuk manfaat akhirat. Dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus kesalahan. Dihapus kesalahan urusan akhirat. Juga ini, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, mengetahui batas-batasnya, dan ia menjaga diri dari segala sesuatu yang harus dihindari, dosa-dosanya telah diampuni. Pasti diampuni. Urusan akhirat. Ini juga berbeda dengan kebiasaan kita atau sebagian besar ya, umat Islam di Indonesia. Biasanya ibadah selalu disangkutkan dengan dunia. Dunia lagi, dunia lagi. Kalau sholat duha biasanya berbicara doanya dunia. Kalau yang lain dunia. Kalau dunia sering sekali. Jadi Ramadan hanya menjanjikan akhirat. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa puasa Ramadan karena dia beriman, karena dia berharap pahala dari Allah, Allah ampuni dosanya. Urusan akhirat semuanya. Barang siapa qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi.
dosa-dosanya terdahulu pasti diampuni. Urusan akhirat juga. Urusan akhirat. Maka dirahmatullah, ini juga Allah di setiap malam, walillah uqba'u minan nar, utaqa minan nar. Setiap malam Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Utaqa minan nar. Bebas dari neraka, urusan adalah urusan akhirat. Alhamdulillah, kalau kita tidak menjadikan akhirat sebagai prioritas, kita sendiri akan merasa ini Ramadan tinggal ditungguin selesainya aja. Tapi kalau kita berpikir bahwa Ramadan adalah Ramadan kita berkepentingan dengan Ramadan karena urusan akhirat kita, kita merasa waktu-waktu di bulan Ramadan begitu cepat berlalu. Sedangkan yang tidak berpikir akhirat, Ramadan nunggui kapan bisa makan pagi lagi, kapan bisa ngopi lagi, kapan bisa subhanallah di pagi hari. Jadi rahmatullah, hanya mereka yang berpikir akhirat, hanya mereka yang bertujuan untuk akhirat, merekalah yang menikmati bulan Ramadan. Oleh karena itu, kalau saya lihat urgensi Ramadan bagi kehidupan manusia, urgensi Ramadan bagi kehidupan manusia menyelamatkan diri dari api neraka, membangun harapan, membebaskan, mendapat surganya Allah. Ayat Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, meminta dimaafkan dosa-dosa. Yang kedua, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang membebaskan diri dari api neraka. Jadi, ketika di bulan Ramadan sekarang, atau juga yang sebelumnya, mari kita membangun paradigma akhirat tujuan hidup. Kita yakin tidak ada kematian, yang ada hanya pindah hidup. Jadi, sekali lagi, yang ada dalam kehidupan adalah pindah hidup. Karena kehidupan tidak berakhir. Kematian hanya perpindahan saja. Karena itu, mari kita berpikir akhirat kita. Mari kita bangun akhirat tujuan hidup. Ada yang menarik ini. Azan rahimakumullah. Ini simulasi ini dibangun di atas sebuah hadis. Mari kita lihat simulasinya. Kalau kita sedang berdoa, kemudian diberi kesempatan untuk meminta kepada Allah, di mana permintaan tersebut mendapat jaminan pasti dikabulkan. Kira-kira kita doanya apa? Kira-kira kita doanya apa? Seharusnya doa yang kita lantunkan adalah apa? Kira-kira apa? Apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, ini masalahnya. Mari kita lihat selintas saja. Kadang kita ini kalau duha mikir dunia. Oh, pengennya rumah yang sehebat mungkin. Pengennya mobil yang sehebat mungkin. Ini mungkin modelnya udah agak lama. Pengennya tanah yang seluas mungkin. Pengennya, ini masalah dunia selalu menjadi keinginan kita. Kita selalu memikirkan dunia, tujuan hidup kita dunia, tidaklah kita berpikir tentang akhirat kita. Mari kita lihat contoh dari seorang sahabat. Sahabat ini masih kecil. Namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Nanti akan kita lihat bagaimana Rabi'ah bin Ka'ab. Tapi sebelumnya, ini tujuan kita. Masa depan kita adalah kehidupan setelah kematian. Karena Rasulullah sering mengingatkan kepada kita, kunjungi kuburan agar kalian ingat kematian. Lewat jalan yang ada kuburan agar kita ingat kematian. Ini kehidupan abadi kita, tidak
dan tidak jauh kematian itu. Ada orang sibuk dengan kiamat. Kiamat itu pasti terjadi, akan tetapi kapannya wallahu alam. Namun substansi dari kiamat adalah kematian. Maka kafa bil mauti wa iwan, yang namanya kematian itu nasihat. Nah, jangan sampai salah berpikir. Berarti kalau tujuan akhirat, kita kejar akhirat tanpa dunia. Dunia itu untuk kehidupan akhirat. Jadi jangan sampai berpikir, adalah kalau gitu kita kerjakan akhirat saja, tidak ngejar dunia. Dunia itu untuk akhirat. Dunia itu untuk akhirat. Seorang sahabat bernama Amr bin As. Kita kenal siapa Amr bin As. Amr bin As ini orang yang cerdas, pemimpin, ahli strategi, dan ahli perang. Kader terbaik bangsa Quraisy. Ketika dia masuk Islam, baru masuk Islam 4 bulan, dia memimpin pasukan. Dia dipanggil Rasulullah. Baru 4 bulan masuk Islam. Amru diamanahi jadi pemimpin perang. Kata Amru, Rasulullah, karena baru 4 bulan perang masuk Islam. Rasulullah, jadi perang yang diperkirakan yang dipimpin Amru ini adalah perang yang menghasilkan harta rampasan perang. Kemudian Amru bilang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk harta. Saya masuk Islam ingin membelamu Rasulullah. Di situ Rasulullah menangkap bahwa Amru berpikir ini orang saya masuk Islam ingin akhirat, kenapa dikasih dunia? Kata Rasulullah, Amru, bahwa harta terbaik di tangan orang yang beriman. Nah, ini juga menjadi catatan. Jadi bagaimana dengan harta kita? Kita berpikir akhirat. Wabtaghi fima atakallah darul akhirat. Carilah dari apa yang Allah karuniakan kepada kalian. Apa yang dicari? Kebahagiaan hari akhirat. Ad-darul akhirat. Nah, ini masa depan kita. Nah, kemudian jadi kalau lihat kuburan, ingat ya Allah, ini masa depan kita. Nah, mari kita lihat hadis ini. Rasulullah mendidik para sahabat dengan paradigma akhirat tujuan hidup. Rabi'ah bin Ka'ab bermalam menemani Rasulullah. Ia membawakan air untuk wudu dan seluruh kebutuhan Rasulullah dia penuhi. Misalkan air untuk buang hajat, air, apa yang dibutuhkan Rasulullah dia yang melakukan. Rasulullah bertanya kepada Rabi'ah yang masih kecil. Rabi'ah, mintalah sesuatu yang engkau inginkan. Jadi, faqala li sal. Minta apa yang kau inginkan. Fakultu, kata Rabi'ah, saya menjawab dengan spontan agar saya ingin menemanimu Rasulullah di surga nanti. Oh, kata Rasulullah, ini anak masih kecil mintanya surga. Kata Rasulullah, minta yang lain. Kata Rabi'ah, saya nggak punya yang lain Rasulullah, hanya itu saja saya yang punya. Nah, subhanallah, anak kecil ini di benaknya sudah berpikir bagaimana dia berpikir tentang akhirat. Jadi penting kita ini membangun paradigma akhirat tujuan hidup. Kalau kita punya uang, kita berpikir gimana caranya uang yang kita miliki menjadi manfaat untuk akhirat. Jadi bagaimana kita berpikir akhirat. Nah, tadi kan Rabi'ah minta apa yang kau inginkan. Ternyata dia mintanya surga. Nah, di dalam pikiran Rabi'ah hanya ada surga. Yang ia dambakan hanyalah surganya Allah. Di sini kita butuh kayak seperti ini. Misalkan sekarang kita sedang lapar, katakanlah di bulan Ramadan. Kenapa kita senang? Kita sedang melaksanakan perintah Allah.
Salat sama, kita sedang melaksanakan perintah Allah, kita berpikir akhirat, ngantuk daripada kan di sana cuma ada dua, antara surga dan neraka. Jauh sekali udah. Lihat, manusia terakhir yang dikeluarkan dari neraka kemudian dipindahkan ke surga mendapat 10 kali lipat dunia dan seisinya. Berarti jauh sekali ukuran akhir dengan neraka dengan surga itu. Maka depan sesungguhnya adalah akhirat kita. Nah ini penting. Apapun yang kita hadapi di dunia ini, kita pikirkan manfaat untuk akhirat. Kira-kira manfaat akhiratnya apa? Gitu. Kira-kira manfaat akhiratnya apa? Sekarang misalkan kita sedang dalam keadaan corona. Kita berpikir manfaat akhiratnya apa? Kenapa kita di rumah? Bagaimana kita tinggal di rumah dan berpahala? Ingat hadis Rasulullah memerintahkan kita untuk menghindari kena taun. Dengan niat itu kita tinggal di rumah. Dengan niat seperti itu kita mendapatkan pahala. Manfaat akhiratnya apa? Apapun yang kita lakukan, puasa jelas, qiyam Ramadan jelas, tahajudnya jelas, witirnya jelas. Kenapa? Kita ingin akhirat. Jadi apapun yang kita hadapi di dunia ini, kita pikirkan. Seseorang kena, katakanlah, dalam masa corona seperti itu kita berpikir, bukankah dalam hadis disebutkan bahwa taun, wabah penyakit itu rahmat bagi yang beriman. Kalau seseorang dia kena misalkan, kemudian terjadi di tempatnya taun, apa? Dia sadar bahwa itu dari Allah. Kedua, dia sabar. Ketiga, dia berharap. Dalam hadis disebutkan seakan-akan dia mendapatkan pahala orang syahid. Berarti kan kita berpikir akhiratnya. Akhirat, kalau kita menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup, dunia kan cuma dua. Memperoleh yang diinginkan. Bagaimana manfaat akhiratnya ketika memperoleh yang diinginkan? Syukur. Memperoleh yang tidak kita inginkan? Musibah. Bagaimana berhadapan dengan hal seperti sabar? Dunia hanya isinya syukur dan sabar. Ketika kita punya syukur. Dengan syukur kita menggapai akhirat. Ketika kita mendapat hal yang tidak diinginkan, sabar. Dengan sabar kita menggapai akhirat. Al-Quran kalau dibaca dari awal sampai akhir, salah satu tujuan besarnya, jadikan akhirat sebagai tujuan hidup. Merubah tujuan hidup dari tujuan dunia menuju tujuan akhirat. Karena dunia ini terlalu menggiurkan sehingga banyak orang tertipu dengan dunia. Ayat yang kita hafal, alhaakum at-takasur, kalian dibuat lupa. Apa yang terlupakan? Akhirat. Siapa yang membuat terlupakan? At-takasur, yaitu selalu berlomba mengumpulkan dunia. Kapan manusia sadar? Manusia sadar ketika apa? Digotong ke akhirat, ke kuburan, hatta zurtumul maqabir. Nah, ini masalah. Sudah terlambat. Maka sekarang bulan Ramadan, alhamdulillah, kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Pertanyaan bagi kita, apakah Ramadan akan kita gunakan untuk menggapai akhirat atau tidak? Karena manusia yang gagal Ramadan adalah mereka yang tidak optimal di bulan Ramadan. Saya sering mengatakan bahwa tanggal 1 Syawal Allah mengampuni dosa kita, itu hal wajar. Kenapa? Karena tanggal 1 Syawal Allah mengampuni dosa kita, hal yang wajar. Bagaimana hal yang tidak wajar? Hal yang tidak wajar, tanggal 1 Syawal Allah belum maafkan dosa kita.
Kenapa begitu? Ya, karena Rasulullah mewanti-wanti kepada kita tentang Ramadan yang gagal. Yaitu siapa? Rasulullah bersabda, Rogima anfumriin dakhala Ramadhana walam yugfarlah. Rogima anfumriin. Apa rogima anfumriin? Betapa hinanya manusia hidup di bulan Ramadan, akan tetapi Ramadan, aktivitas Ramadan dia lalui dengan main-main, tidak serius, sehingga mereka mengakhiri bulan Ramadan dengan apa? Dosa yang belum diampuni. Nah, ini kita ya jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena alumni Ramadan pada akhirnya hanya dua, yaitu mereka yang mengakhiri Ramadan dalam keadaan dosa diampuni, atau mereka yang mengakhiri Ramadan hanya dengan melalui Ramadan hanya main-main dan berakhir Ramadan dengan dosa yang belum diampuni. Ini hadisnya. Jadi ini singkat saja hadisnya. Betapa hinanya siapa orang yang hidup di bulan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan ketika Ramadan berakhir. Aku Rasulullah, amin. Artinya sekarang kita sedang dalam bulan Ramadan. Akan kita apakan Ramadan? Kalau kita pikirkan akhiratnya, satu, dibebaskan dari neraka. Dua, Allah ampuni dosa. Justru yang wajar adalah di bulan Ramadan Allah ampuni dosa. Yang nggak wajar di bulan Ramadan Allah tidak ampuni dosa kita. Berdasarkan hadis ini, alim Ramadan hanya dua. Mulia, tanggal 1 Syawal, ada orang mulia karena diampuni dosanya. Siapa? Mereka yang berpikir tentang akhirat mereka, sehingga mengisi Ramadan dengan amalan-amalan Ramadan yang bermanfaat untuk akhirat. Yang kedua, terhina karena dosanya belum diampuni. Siapa mereka? Mereka yang menjadikan Ramadan hanya main-main karena tidak berpikir untuk kehidupan dunia. Tidak berpikir untuk kehidupan akhirat. Jadi, mari kita berpikir untuk akhirat kita. Jangan sampai menjadi orang-orang hina. Sekali lagi, apa? Sukses Ramadan hal wajar. Yang tidak wajar gagal Ramadan. Kenapa? Ya karena sudah di bulan Ramadan masih juga tidak menggunakan kesempatan. Sekarang ini waktu Allah mudahkan segalanya. Allah mudahkan segalanya di bulan Ramadan. Untuk beribadah dimudahkan. Masih juga tidak mau, memang sudah merancang untuk tidak menuju surganya Allah. Jadi rahimakumullah, kalau begitu bagaimana kita melalui Ramadan tahun ini? Mari kita bangun antusias kita terhadap akhirat, keinginan kita terhadap akhirat, sehingga yang ada di benak kita, kira-kira amal-amal apa di bulan Ramadan yang membuat kita sukses di bulan Ramadan, sehingga kita keluar dari Ramadan dalam kondisi Allah sudah memaafkan dosa-dosa kita. Puasa misalkan, tolong jaga puasa. Puasa yang paling mudah, kata Umar bin Khattab, menjaga puasa dari makan dan minum. Itu paling mudah, kata Umar bin Khattab. Yang paling susah, puasa menjaga dari hal yang menghancurkan pahala puasa. Itu yang paling susah. Bagaimana menghancurkan pahala puasa? Di bulan Ramadan, di siang hari ada dosa, kalau dilakukan tidak menghapus, tidak membatalkan puasa, akan tetapi menghancurkan pahala puasa. Banyak hal. Katakanlah, di siang Ramadan, lihat YouTube-nya lari kemana-mana, paling tidak misalkan, lari ke pemandangan di pantai tidak masalah, pemandangan orang di pantai yang masalah. Jadi bagaimana?
pahala puasanya sah, pahalanya habis. Nah, ini yang menjaga pahala Ramadan ini yang menjadi jangan sampai dikikis oleh amalan-amalan ghibah termasuk. Oleh karena ya kadang-kadang ghibah ini. Jadi sahabat itu untuk menghindari ghibah, bagaimana dulu mereka untuk menghindari ghibah? Nggak mau keluar rumah. Jadi kata mereka, kami kalau Ramadan tinggal di rumah. Kalau ke masjid, ya dulu ya. Kalau nggak ada di zaman corona. Kalau ke masjid, cepat pulang. Kenapa? Khawatir ghibah. Kami menjaga puasa kami, nggak kemana-mana. Jadi bagaimana kita menjaga harapan akhirat kita di balik puasa-puasa kita. Juga sama qiyam Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mewanti-wanti tentang qiyam Ramadan yang tidak bermanfaat, jadi tidak bernilai akhirat. Rasulullah bersabda, rubba qa'imin lais hadzuhu min qiyamihi illa as-sahru. Jadi mereka hanya mendapatkan lelah tidak tidur malam. Oleh karena itu, rahimakumullah, mari kita serius di bulan Ramadan ini menjaga harapan kita masuk surga, menjaga harapan dibebaskan dari api neraka. Sekali lagi, hal yang wajar bagi yang hidup di bulan Ramadan, tanggal 1 dibebaskan dari api neraka. Hal yang tidak wajar, tanggal 1 belum apa-apa. Tidak ada harapan dibebaskan dari neraka. Siapa mereka? Mereka yang mengisi Ramadan dengan gelak tawa Ramadan. Ya Alhamdulillah tahun ini penumpang gelap Ramadan sudah pada berkurang. Jajanan Ramadan berkurang, mudik berkurang. Yang ya mungkin saya walau alam memang TV tidak diaktifkan di bulan Ramadan. Apakah masih ada sahur tertawa Ramadan, tertawa Ramadan? Itu mereka subhanallah, mereka itu kalau tanggal 1 Syawal kayaknya paling duluan ke surga. Padahal selama Ramadan kerjaan cuma ketawa. Rasulullah bersabda, kalau seandainya kalian tahu apa yang saya ketahui, maka kalian akan menangis dan sedikit ketawa. Oke, ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena sesuai permintaan 30 menit, kemudian sisanya kita untuk pertanyaan. Silakan kalau ada yang ditanyakan, mudah-mudahan bisa dijawab. Wallahu a'lam bishawab. Halo. Silakan. Terima kasih Ustadz. Silakan Bapak-bapak yang ingin bertanya bisa langsung mengajukan pertanyaan. Di unmute dulu ya. Pak Agus mau bertanya ya? Ya, tanya deh, tanya. Ini Pak Ustadz. Ya. Saya nggak soal ke videonya nggak apa ya. Ciri-ciri orang yang tadi kan ada dua, hanya yang diampuni atau tidak. Ciri-cirinya gimana tuh untuk ciri-ciri mudahnya aja untuk melihat, oh kayaknya orang ini emang diampuni nih gitu loh. Ciri Gimana, secara Pak? umum, secara umum ada perubahan dari perilaku. Ada perubahan dari perilaku. Kayak gini, yang namanya iman itu menghasilkan sikap hati. Iman menghasilkan sikap hati. Orang yang beriman, orang yang Allah kehendaki atau sesuai usaha kita ya, kemudian rahmat Allah, Allah yang kehendaki mereka dibebaskan dari neraka, perilakunya berubah. Perilakunya, di antara perilaku berubah, dia membenci hal yang Allah haramkan. Lebih mudah melakukan yang Allah perintahkan. Jadi, kalau kita tidak membenci yang Allah haramkan, dikhawatirkan ada kesempatan dilakukan. Tapi kalau tidak melakukan, tapi tidak membenci, itu kan kemungkinan ada kesempatan dilakukan. Tapi kalau membenci, ada kesempatan pun nggak dilakukan, orang dia nggak suka. Dan dari itu indikasi umumnya ada perubahan perilaku. Masya Allah, tambah rajin ke masjid. Masya Allah, tambah mudah bersedekah. Masya Allah, tambah menjaga diri dari hal yang tidak bermanfaat. Masya Allah. Itu adalah perubahan-perubahan dari madrasah Ramadan.
Itu sama ya, madrasah haji, madrasah umroh, kalau memang berubah. Ya, jadi jangan sampai saya lihat ini mencapai ketenangan batin. Sebetulnya bukan masalah ketenangan batin, perilaku kita. Melakukan yang haram tidak, melakukan yang wajib tidak. Itu indikasi paling mudah untuk terdeteksi. Maka kalau indikasi itu ada dalam hati kita, kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Maka doa kita, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ya Allah, di tanganmu membolak-balikan hati, balikan hati kami untuk tetap taat kepadamu. Ini ciri secara umum. Itu Pak ya, insyaallah. Ada yang lain silakan. Di chat ada yang bertanya. Nah, barakallah. Oh, di chat tidak ada. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya yang mau bertanya nih Ustaz. Silakan. Masih ada waktu 6 menit. Kalau Ya, apa namanya? Kalau kita punya dosa dengan orang lain, ya. baik itu yang secara secara material lah, atau secara perkataan, misalnya kita menghina atau lain sebagainya, itu bagaimana cara untuk digugurkan dosanya kalau orangnya sudah tidak ada, orang yang kita zolimi lah begitu. Terus yang kedua, bagaimana supaya kadang-kadang namanya manusia itu di hati seringkali ada suuzon dengan orang lain. Nah, apakah jika kita langsung istighfar, dosa suuzon itu bisa tergugurkan, atau harus tetap minta maaf dengan orang yang disuuzonkan? Begitu, Ustaz. Nah. Pertama, ini pertanyaan sangat baik sekali. Pertama, masalah apa tadi? Dosa kepada manusia ya. Jadi gini, ini penting pertanyaan. Dosa kepada manusia, jadi dosa itu ada dua, dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Nah, kalau dosanya kepada Allah, kita minta di bulan Ramadan ini. Sedangkan dosa kepada manusia mustahil diampuni kecuali yang bersangkutan memaafkan. Kecuali yang bersangkutan memaafkan. Tugas kita meminta maaf. Kalau dosanya berkenaan dengan harta, kembalikan harta tersebut. Nah, sekarang tadi pertanyaannya, kalau orangnya meninggal dan kita tidak sempat meminta maaf, nah itu masalahnya. Kalau dia tidak memaafkan sampai dia meninggal, kan batasnya sampai meninggal, maka itu akan apa? Akan terkena hisab nanti di akhirat, kena itu. Maka di sini dosa kepada manusia itu tidak mungkin dimaafkan walaupun anak cucunya meminta-minta kepada Allah. Tapi dosa kepada Allah, anak cucunya soleh, dia mintakan Allah maafkan karena anak cucunya. Walidin solihin yad'ulah. Tapi yang bersedangan dengan manusia itu. Terus tadi bagaimana kita suudzon? Suudzon itu baru gerakan hati yang belum dihisab, cepat istighfar. Jadi yang dihisab itu yang sudah berbentuk perbuatan. Kalau masih dalam hati, jangan-jangan mau ngambil uang saya nih. Nah itu mah nggak kena apa-apa. Kemudian juga maka di sini penting halal bihalal. Karena halal bihalal tidak ada hubungannya dengan bid'ah. Halal bihalal itu hubungannya kita ingin meminta maaf antar manusia yang berbentuk dosa sesama manusia. Jadi nggak masalah halal bihalal. Melengkapi. Jadi dosa di bulan Ramadan yang berhubungan dengan Allah. Dosa dengan manusia silahkan minta masing-masing. Maka kemarin sebelum Ramadan biasanya pada minta maaf. Kenapa? Memang itu dosanya dengan manusia. Dengan Allah di bulan Ramadan ini kita minta. Ada rahimakumullah. Saya sebentar, ini ada sedikit. Mari kita renungkan hal ini. Kita renungkan sebentar ya. Mumpung di bulan Ramadan. Karena ibadah terbaik di bulan Ramadan tahun ini adalah sedekah. Kenapa? Karena mereka sedang membutuhkan. Ini apa yang ada di pikiran kita ketika menerima rezeki. Biasanya kan dunia. Yang bocor rumahnya pikir dunia. Mau piknik ganti mobil. Wah udah renovasi rumah udah.
Kenapa kita tidak berpikir mencari akhirat dengan harta? Ini ayatnya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu lupa tentang bahagiamu dari kenikmatan dunia. Jadi dunia itu hanya sekedar, jangan lupa porsinya itu untuk akhirat. Bagaimana kita merubah harta milik kita menjadi manfaat setelah kematian. Jadi harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, kita zakatkan, itu milik kita. Maluka ma'anfakta, hartamu yang kau infakkan di jalan Allah. Sedangkan yang diwariskan milik ahli waris. Nah, oke ini. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Masih ada 5 menit ya kalau nggak salah. Oh, ada chat nih. Udah 1 menit lagi. Oh, ya. Nah. 1 menit lagi waktunya ya. Terima kasih lagi. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita di bulan Ramadan ini. Walaupun di tengah corona, insya Allah pahala kita tidak berubah. Jadi dalam kondisi seperti ini pahala kita tetap karena kita tidak melakukan sholat di masjid. Ada uzur, itu pahalanya tetap dicatat oleh Allah dan tidak berubah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz, jazakallahu khair, dan juga kepada Bapak yang sudah hadir. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.